Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Intan Permatasari dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas sedikit tentang 5 tokoh pemimpin top level dunia yang menginspirasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin agama. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin agama, sosial, politik, dan pendiri dari agama Islam. Merupakan keyakinan umat Islam, dia adalah nabi yang diberi wahyu ilahi untuk memberitakan dan meneguhkan prinsip monoteistis dalam ajaran Adam, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi lainnya. Dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul sifat utama yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari-cari cacat orang, sabar, tidak angkuh, santun, dan tidak mabuk pujian. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha melupakan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya. Tidak pernah putus asa dalam usaha selain menyandang gelar Uswatun Hasanah. Nabi juga mendapatkan julukan Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Keteladanan Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dengan sikap yang pemurah, pengasih, dan penyayang. Selanjutnya yang kedua ada Narendra Modi, Perdana Menteri India. Narendra Damodar Das Modi adalah Perdana Menteri India ke-15. Modi merupakan pemimpin Partai Bharatiya Janata dan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Utama Gujarat dari tahun 2001 hingga 2014. Ia saat ini merupakan anggota Parlemen Konstitusiensi Varanasi. Modi adalah perancang strategi utama Partai Bharatiya Janata selama pemilihan umum di negara bagian Gujarat pada tahun 1995 dan 1998. Ia menjadi Menteri Utama Gujarat pada Oktober 2001. Modi merupakan tokoh kampanye utama dalam pemilihan umum India 2009, tetapi Aliansi Demokratik Nasional yang dipimpin oleh Bharatiya Janata dikalahkan oleh Aliansi Progresif Bersatu yang dipimpin oleh Kongres Nasional India. Ia memimpin Partai Bharatiya Janata dalam pemilihan umum India 2014 yang berhasil menang besar dan menjadi partai mayoritas di Lok Sabha. Modi adalah seorang nasionalis Hindu dan anggota Rashtriya Swayamsevak Sangh. Ia adalah tokoh kontroversial baik di India maupun di dunia internasional. Akibat tuduhan keterlibatan Modi dalam kerusuhan Gujarat 2002, kebijakan ekonomi Modi telah dipuji karena dianggap mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Gujarat. Selanjutnya, yang ketiga ada Alexander Agung, mantan Raja Makedonia. Alexander III dan Makedonia, lebih dikenal sebagai Alexander Agung, adalah seorang raja dari kerajaan Yunani kuno dari Makedonia. Pada usia 20 tahun, dia meneruskan tahta ayahnya, Philippus II dari Makedonia yang tewas dibunuh pada pernikahan Cleopatra dari Makedonia. Alexander dikenal sebagai salah satu pemimpin militer terbaik sepanjang masa karena kehebatannya dalam peperangan. Alexander menimbulkan dominasi luar biasa peradaban Helenistik yang pengaruhnya mencapai timur jauh dari anak benua India. Periode Helenistik berkembang melalui Kekaisaran Romawi menjadi budaya Barat modern. Bahasa Yunani menjadi lingua franca wilayah tersebut dan merupakan bahasa utama Kekaisaran Bizantium sampai runtuhnya pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Komunitas berbahasa Yunani di bagian tengah dan timur jauh Anatolia bertahan hingga genosida terhadap etnis Yunani oleh Turki pada tahun 1910 dan awal 1920-an, serta pertukaran populasi Yunani menjadi populasi Turki pada pertengahan 1920-an.
Alexander menjadi legendaris sebagai pahlawan klasik yang dianggap memiliki sejumlah karakteristik yang serupa dengan Achilles. Ia dicatut dalam berbagai tradisi historikal dan mitos dalam budaya Yunani dan non-Yunani. Capaian militernya dan keberhasilannya yang berulang-ulang dalam berbagai pertempuran yang dianggap belum pernah diperoleh orang lain sebelumnya telah membuat Alexander menjadi tolak ukur perbandingan banyak pemimpin militer. Dan taktik-taktik Alexander terus menjadi subjek studi yang signifikan di akademisi militer di seluruh dunia. Selanjutnya yang keempat ada Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh. Dalam sebuah pemilu multiras, pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik. Ia menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika pada 1991 sampai 1997. Selain itu, Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada tahun 1998 sampai 1999. Selaku presiden, ia menyusun konstitusi baru dan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM sebelumnya. Ia juga memperkenalkan kebijakan reformasi lahan, pemberantasan kemiskinan, dan perluasan cakupan layanan kesehatan. Di luar negeri, ia bertindak sebagai mediator antara Libya dan Britania Raya dalam pengadilan pengeboman Paman Penerbangan 103 dan mengawasi intervensi militer di Lesotho. Ia menolak mencalonkan diri untuk kedua kalinya dan digantikan oleh wakilnya Thabo Mbeki. Ia kemudian menjadi negarawan ulung yang berfokus pada aktivitas amal demi memberantas kemiskinan. Selanjutnya yang terakhir ada Bill Gates, adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia dan menempati peringkat pertama sejak 1995 hingga 2009, tidak termasuk 2008 ketika ia turun peringkat ketiga. Yang membuat Bill Gates terkenal adalah salah satu pembuat perangkat lunak Microsoft adalah Bill Gates. Jika mendengar nama Bill Gates, hampir setiap orang sudah banyak yang tahu bahwa dia adalah seseorang yang sukses dengan perangkat lunak yang dibuatnya, yaitu Microsoft. Pendiri Microsoft, Bill Gates, memiliki satu kebiasaan akhir pekan yang menjadi rahasia kesuksesannya. Kebiasaan ini juga menjadikan Bill Gates orang terkaya di dunia. Bill Gates mengaku memiliki etos kerja yang luar biasa. Ia merupakan orang yang gila kerja dan sangat bekerja keras dalam membangun perusahaan. Itulah tadi 5 tokoh pemimpin top level dunia yang sempat saya bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.